Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di mata kuliah studi kelayakan bisnis pertemuan ke-9. Kali ini kita membahas tentang aspek operasi atau produksi, kemudian juga aspek teknologinya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang aspek pasar dan pemasaran yang kali ini berkaitan setelah kemarin terkait dengan pemasaran produknya, sekarang bagaimana terkait produksi atau operasional studi kelayakan bisnisnya. Kemudian di aspek ini kita akan membahas beberapa, terutama terkait perbedaan aspek operasi dengan produksi. Jadi untuk aspek operasi ini biasanya diterapkan di perusahaan jasa. Kemudian untuk aspek produksi ini biasanya lebih ke perusahaan manufaktur yang kaitannya dengan produksi. Jika produksi, maka tentu otomatis menghasilkan barang mentah menjadi barang jadi, barang yang bisa dipasarkan. Sementara untuk operasi, aspek operasi ini artinya mengoperasionalkan mengoperasionalkan suatu jasa yang dia jual. Misalkan seperti jasa jasa pelabuhan. Jasa pelabuhan otomatis di situ bisa mengoperasikan jasa pengantaran penumpang atau jasa pengantaran barang ke pulau lain. Kemudian misalkan jasa pelatihan itu juga mengoperasionalkan, bukan memproduksi ya. Kalau produksi itu lebih outputnya dalam bentuk barang. Kalau operasi outputnya dalam bentuk jasa. Selanjutnya, kenapa ini penting untuk kita bahas dalam aspek operasi dan operasi manufaktur dan teknologi? Karena kita nanti bisa menilai kesiapan perusahaan ini dalam menjalankan usaha sejauh mana. Apakah sebatas beberapa tahun ke depan atau long time, bisa puluhan tahun ke depan. Karena dalam aspek operasi produksi ini kita banyak membahas mulai tentang penentuan lokasi usaha, kemudian layout pabrik atau layout usahanya bagaimana, kemudian safety stocknya itu bagaimana, reorder point-nya seperti apa, kemudian pemilihan jenis teknologi dan peralatan yang tepat itu seperti apa. Itu yang detail dibahas dalam aspek ini. Jika ini tidak siap, tidak fix, maka perusahaan tidak dapat berjalan secara efektif efisien. Tujuan dari aspek operasi dan produksi ini ada 5 ya. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat. Kemudian nanti kita bahas lebih detail lokasi yang tepat itu ada berbagai macam, terkait lokasi pabrik, lokasi gudang, lokasi cabang, lokasi kantor pusat, dan lain-lain. Kemudian tujuan kedua, agar perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi.
proses produksinya ini harus kita ketahui tahapannya apa saja, mulai satu sampai berapa, kemudian urutannya nanti bagaimana, sehingga ketika menentukan layoutnya enak dari hulu ke hilir, tidak tidak berantakan. Kemudian yang ketiga, agar perusahaan dapat menentukan teknologi yang paling tepat menjalankan proses produksinya, tentu dewasa ini perusahaan sudah mengadopsi teknologi agar proses produksinya bisa berjalan lebih efektif dan efisien, kemudian juga bisa cepat adaptif menangkap kebutuhan pelanggan. Jadi misalkan marketing menangkap produk baru sesuai kebutuhan hari ini, maka minggu depan sudah bisa diproduksi sesuai produk yang diharapkan tadi. Itu pun paling cepat. Lebih cepat lagi jika dalam 3 hari sudah bisa memproses produksi. Disinilah peran teknologi ya. Kemudian yang keempat, agar perusahaan bisa menentukan metode persediaan yang paling baik. Jika kita ingat, ada metode safety stock, ada metode LIFO, FIFO. FIFO itu ini di mata kuliah akuntansi. FIFO itu first in first out. Untuk LIFO ini kan last in first out. Situ menyesuaikan terkait kembali ke layoutnya tadi berkaitan. Kemudian yang kelima, agar perusahaan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Ketika lokasi sudah tepat, layoutnya tepat, teknologinya tepat, metodenya juga tepat, maka terakhir melakukan rekrutmen. Rekrutmen yang seperti apa, kualifikasinya lah ini harus disusun sehingga kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan itu sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Kemudian penentuan lokasi usaha, ini ada 4 ya. Lokasi kantor pusatnya di mana, lokasi pabriknya di mana, lokasi untuk gudang di mana, kemudian juga lokasi untuk kantor cabangnya di mana. Nah, secara umum pertimbangan dalam menentukan letak suatu lokasi ini itu ada beberapa pertimbangan. Misalkan yang pertama, jenis usaha yang dijalankan apa. Kalau jenis usaha yang dijalankan ini lebih ke customer, tentu letak-letak lokasi yang ditargetkan dekat dengan customer. Jika jenis usahanya lebih ke B2B, business to business, customernya ini lebih ke bisnis, maka lokasi kantor atau pabrik dan semuanya ini berkaitan dengan kawasan industri. Kemudian yang kedua, apakah dekat dengan pasar dan konsumen? Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, apakah dekat dengan bahan baku? Nah, kemudian apakah tersedia dengan tenaga kerja? Nah, untuk ini memang harus butuh pertimbangan. Dewasa ini memang untuk tenaga kerja memang paling banyak di kota-kota besar. Apakah ketika membuka pabrik di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, apakah tenaga kerjanya itu bersedia untuk penempatan di sana? Misalkan kita punya rencana membuka usaha pabrik minyak goreng di Kalimantan dekat dengan bahan baku kelapa sawit, apakah
tenaga kerjanya bersedia untuk penempatan di sana. Itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian tersedia sarana dan prasarananya, transportasinya, listriknya, dan airnya. Ini sangat penting untuk menunjang proses produksi. Kemudian apakah dekat dengan pusat pemerintahan? Kalau sudah dekat dengan pusat pemerintahan ini biasanya untuk kantor pusat. Kemudian apakah dekat dengan lembaga keuangan terkait perbankan ya. Kemudian ini biasanya terkait dengan pengembangan bisnis nantinya, sehingga harus dekat dengan lembaga keuangan. Kemudian apakah berada di kawasan industri? Kemudian yang kesembilan, kemudahan untuk melakukan ekspansi itu bagaimana? Kalau sudah masuk di Surabaya dengan harga tanah yang sangat mahal, dengan tetangga kanan kiri yang sudah fix, jarang ada tanah kosong, maka perluasan atau ekspansi pabrik akan mengalami kesulitan. Beda lagi jika kawasan industrinya masih kosong, masih baru. Misalkan rencana di Madura itu akan dibuat Timbangkalan itu akan dibuat kawasan industri halal. Nah, maka di situ insya Allah masih banyak tanah kosong dan bisa ekspansi. Kemudian yang ke-10, kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat itu seperti apa. Nah, ini yang penting ini. Ketika kita hanya mempertimbangkan UMK yang murah, tapi ternyata di sana masyarakatnya toksik, eh, banyak preman, kemudian tidak bisa diatur, pendidikannya rendah, kemudian suka cari masalah. Ini yang akhirnya perusahaan tidak dapat beroperasi secara maksimal. Kemudian yang ke-11, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Ini seperti di Bali ya, ada hukum adat, kemudian itu yang harus diterapkan. Kalau kita sudah buka usaha di Bali, itu kalender Bali itu punya kalender sendiri di luar kalender nasional. Jadi tanggal merahnya itu lebih banyak, upacara-upacara adatnya banyak sekali. Itu yang membuat kadang-kadang perusahaan yang membuka pabrik di Bali hasilnya kurang produktif karena banyak tanggal merah di sana. Kemudian jika tidak tutup ketika tanggal tersebut, ya nanti tentu ada konsekuensi yang harus dilakukan. Maka dari itu di sana pun lebih fokus pada pariwisata, karena pariwisata tanggal merah juga wajar masuk buka. Kemudian kalaupun terkait dengan produksi itu lebih lebih di luar Balinya, kemudian di sana gudangnya sebagai gudang atau kantor cabang. Jadi tinggal distribusinya saja, tidak perlu produksi. Kemudian dalam melakukan metode penilaian lokasi ini ada 3 metode ya. Pertama, metode penilaian hasil value. Nah, ini penilaian hasil value ini didasarkan pada perbandingan perbandingan lokasi masing-masing. Misalkan PT Sinar Layang ini ingin mendirikan pabrik tekstil dengan pilihan lokasinya ada di Serang, Cirebon, dan Bandung. Nah, ada 3 lokasi yang menjadi kandidat. Kemudian kebutuhannya ada 4, kebutuhan pasar. Mana dari tiga kota itu mana yang
dekat dengan pasar. Oh, ternyata Bandung. Kemudian kebutuhan bahan baku. Kebutuhan bahan baku ini dari 3 kota tersebut, mana yang dekat dengan bahan bakunya. Ternyata Bandung juga. Ini nanti dikuantitatifkan. Bandung misalkan nilainya 25, Cirebon nilainya 20, Serang nilainya 15. Kemudian transportasinya di tiga kota itu mana yang paling accessible? Eh, Bandung lagi, karena transportasinya sudah terkoneksi dengan baik. Kemudian tenaga kerjanya, persediaan tenaga kerja dan upahnya mana yang paling baik? Ternyata di Serang. Misalkan, nah, di total-total dari 3 kota tadi nilai tertingginya ada di Bandung, maka hasilnya pabrik tekstil PT Sinar Layang layak didirikan di Bandung dengan pertimbangan 4 tadi. Pertimbangan kebutuhan pasar, bahan baku, transportasi, dan tenaga kerja. Kemudian yang kedua, metode perbandingan biaya atau cost comparison method. Kalau metode perbandingan biaya ini, maka yang dibandingkan dari biayanya. Dari 3 lokasi tadi, Serang, Cirebon, dan Bandung, kita nilai biaya bahan bakunya, bahan bakar dan listriknya, kemudian biaya operasi, biaya umum, dan biaya lainnya. Itu nanti kita kuantitatifkan, kita nilai, eh, akhirnya muncullah yang tertinggi Cirebon. Lah, kemudian sementara yang terendah Bandung. Artinya di sini eh, Bandung ini berarti biaya dengan termurah. Harganya misalkan 305 per unit. Biaya produksinya, biaya total semuanya ya. Dari bahan baku, bahan bakar, dan listrik, biaya operasi, biaya umum, dan lainnya. Sementara biaya yang tertinggi ada di Cirebon 355. Maka dari sisi penilaian hasil value tadi Bandung, kemudian dari sisi perbandingan biaya Bandung pula. Kemudian metode yang lainnya, analisis ekonomi, ini didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha, termasuk biaya perumahan dan biaya sosial seperti sikap masyarakat. Jadi ini analisis ekonomi tidak hanya terkait dengan biaya, tapi juga dengan kondisi sosial masyarakat. Dari biaya hampir sama dengan tadi, ada biaya bahan bakar, listrik, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya sewa, kemudian pajaknya. Pajak kan pajak ini PBB, pajak PBB Bumi dan Bangunan itu pajaknya masuk Pemkab kabupaten. Jadi ada yang kabupaten yang sudah tinggi pajaknya, ada yang masih rendah. Nah, dari sikapnya juga, sikap masyarakat bagaimana, perumahan di sekitar itu mana yang layak, sehingga harapannya tenaga kerja itu bersedia untuk pindah ke sana karena fasilitas sudah lengkap, fasilitas di kota tersebut. Nah, dari pertimbangan 3 lokasi tadi, Serang, Cirebon, dan Bandung, diketahui Cirebon ini biayanya cukup mahal, misalkan 1,8 juta dari biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, biaya bahan bakar, dan pajak. Kemudian yang terendah itu di Bandung 1,6 juta, dan perumahannya juga baik dan sikap masyarakatnya juga open, tidak membuat
masalah, kemudian tidak kesulitan untuk mendapatkan karyawan, kemudian banyak hal lainnya. Sehingga dari tiga metode ini maka Bandunglah yang layak untuk didirikan pabrik tekstil. Contohnya ya. Kemudian luas produksi ini kaitannya dengan berapa jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Jadi luas produksi ini dapat dilihat dari segi ekonomis dan segi teknis. Dari segi ekonomis dapat dilihat berapa jumlah produk yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan biaya paling efisien. Sementara dari segi teknisnya dapat dilihat jumlah produksi yang dihasilkan atas dasar kemampuan mesin dan peralatan serta persyaratan teknis. Kemudian secara umum luas produksi ekonomis itu dari segi ekonomis tadi ditentukan ada empat: kecenderungan permintaan yang akan datang, kemudian kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, tersedianya teknologi, mesin, dan peralatan di pasar. Yang keempat, daur hidup produk dan produk substitusi dari produk tersebut. Nah, itu jika dari sisi ekonomisnya. Selanjutnya, untuk menentukan jumlah produksi yang menghasilkan keuntungan, yang maksimal dapat dilakukan melalui salah satu pendekatan ini. Ada pendekatan konsep marginal cost dan marginal revenue. Jadi marginal cost ini artinya eh, selisih kos pengeluaran biaya yang seperti tidak jauh dari seperti yang sebelumnya, metode perbandingan biaya. Kita hitung marginal cost ketika luas produksinya 1000 meter persegi, marginal cost-nya misalkan 1 juta, kemudian marginal revenue-nya 2 juta. Tapi ketika luas produksinya 2000, eh, marginal cost-nya bisa naik 1,5 juta, kemudian marginal revenue-nya juga naik 3 juta lah. Maka ini dipertimbangkan apakah yang perlu diambil luas produksi 1000 meter persegi atau 2000 meter persegi. Tentu marginal revenue yang tinggi maka lebih baik 2000 meter persegi tadi ya, karena memberikan marginal revenue yang lebih tinggi dan marginal cost cukup tinggi juga. Kemudian pendekatan break even point, jika keterbatasan anggaran dari perusahaan tersebut investasi, maka kita membuat luas produksi yang pertama paling urgent bisa mencapai break even point. Nah, untuk menghasilkan break even point ini berapa produk? Misalkan investnya tadi 1 miliar. Invest 1 miliar ini bisa kembali 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ini dengan outputnya terjual 1 juta produk. Wah, 1 juta produk ini maka harus disesuaikan dengan luas produksi. Apakah 1000 meter persegi cukup atau 2000 meter persegi? Itu yang harus dipertimbangkan. Kemudian jika 1000 meter persegi sudah cukup, maka cukup 1000 meter persegi, tidak perlu 2000. Sehingga beda pendekatan tentu beda hasilnya, beda kesimpulan. Karena targetnya break even point. Kemudian metode linear programming ini
kaitannya dengan program. Jadi eh, di sini bisa input otomatis dengan luas produksi 1000, maka nantinya keluar otomatis output produk maksimalnya berapa piece. Jika 2000, maka output maksimal produknya berapa piece. Beda-beda pendekatannya, tentu beda pula hasil kesimpulannya. Kemudian tata letak layout ini, dengan adanya layout itu akan diperoleh berbagai keuntungan. Yang pertama, memberikan ruang gerak yang memadai untuk beraktivitas dan pemeliharaan. Kemudian yang kedua, pemakaian ruangan yang efisien. Yang ketiga, itu mengurangi biaya produksi maupun investasi. Keempat, aliran material menjadi lancar karena sudah terkoneksi dengan baik. Layout ini dirancang berkenaan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga dapat tercapai efisiensi operasi. Kemudian jenis layout berdasarkan situasi ini ada 6 ya. Yang pertama posisi tetap. Posisi tetap ini ditujukan pada proyek ya, karena ukuran bentuk dan hal-hal yang lain yang menyebabkan tak mungkin untuk memindah-mindahkan produknya. Jadi produk tetap di tempat, sedangkan peralatan dan tenaga kerjanya yang mendatangi produk tersebut, contohnya gedung atau pembuatan kapal. Kemudian yang kedua, orientasi proses. Ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Contohnya rumah sakit. Nah, kalau rumah sakit ini kan juga kita registrasi biasanya di depan, kemudian nanti bagian farmasi nanti agak masuk, kemudian bagian perawatan, rawat jalan, rawat IGD itu di depan, rawat inap nanti di belakang. Itu layoutnya harus diatur. Kemudian contoh yang lain, industri tekstil. Nah, semua mesin pemotong itu dikelompokkan dalam satu area, atau semua mesin jahit dikelompokkan dalam satu area sehingga bisa berjalan secara maksimal. Ketika sudah selesai dipotong, kemudian langsung dialihkan ke area mesin jahit. Dijahit-jahit selesai, jadi ditaruh di gudang. Kemudian tata letak kantor atau office layout ini berkaitan dengan layout posisi pekerja, peralatan kerja, dan tempat yang diperuntukkan untuk perpindahan informasi. Jika perpindahan informasi diselesaikan lewat telepon atau email, maka layout akan semakin mudah. Sekarang kan sudah zamannya teknologi online. Kemudian, jika perpindahan orang dan dokumen dilakukan secara alamiah, layout perlu dipertimbangkan secara matang. Ini seperti kita tahu pelayanan di Samsat itu kan masih hard copy, berjejer. Ketika kita mau mau ngurus pindah nama di BPKB, kita harus membawa persyaratan, kemudian dokumen masuk ke loket pertama, kemudian selesai bawa dokumennya ke loket ketiga, kemudian bawa lagi ke loket 4, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, tata letak pedagang eceran atau pelayanan. Ini layout yang berkenaan dengan pengaturan dan alokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya. Ini kalau kita ke minimarket atau ke supermarket yang lebih besar, itu kan tentu di depan jejer-jejer tempat pelayanan untuk penjualan pembelian,
kasir, kemudian ada barang-barang kecil di situ dengan harapan agar konsumen itu tertarik untuk membeli sehingga penjualannya lebih meningkat. Kemudian tata letak gudang. Layout ini lebih ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Jadi tujuannya untuk memperoleh optimum trade-off antara biaya penanganan dan ruang gudang. Jadi kalau gudang ini biasanya luas dan tinggi. Jadi ada tumpuan-tumpuan rak menjulang ke atas. Di situ juga ada forklift untuk menaik turunkan barang sehingga barang yang sudah diproduksi tadi bisa menumpuk banyak di situ sebelum didistribusikan ke distributor masing-masing. Kemudian tata letak produk, ini layout ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang dan berlanjut atau kontinu. Biasanya layout ini cocok apabila proses produksinya telah distandarisasi serta diproduksi dalam jumlah besar. Setiap produk akan melewati tahapan operasi yang sama dari awal sampai akhir. Contohnya ini perakitan mobil ya. Jadi perakitan mobil kalau kita pernah lihat itu rangkanya sudah siap, kemudian ketika maju langsung mesinnya dimasukkan, maju kemudian lagi kursinya dimasukkan, maju lagi dashboardnya masuk, maju lagi kacanya masuk, maju lagi kemudian rodanya dipasang, kemudian maju lagi dicat untuk apa namanya eksteriornya, kemudian maju lagi selesai. Dan itu untuk Toyota saja membuat satu mobil cukup dalam waktu sekitar 10 menit membuat satu mobil. Sangat cepat, sangat efektif, sangat efisien. Kemudian pemilihan teknologi. Dalam pemilihan teknologi ini yang menjadi perhatian seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan dan manfaat ekonomi yang dikerjakan. Jadi perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi ini antara lain yang pertama ketepatan teknologi. Apakah kita dalam memproduksi barang teknologi itu sudah tepat atau belum? Teknologinya bisa jadi lebih maju, tapi ternyata itu kurang tepat untuk proses produksi. Apalagi SDM-nya tidak ada yang menjalankan. Nah, ini akhirnya harus membuat teknologi, mencari teknologi yang sedikit di bawahnya agar sesuai dengan proses produksi. Kemudian keberhasilan teknologi di tempat lain. Ini bagaimana, apakah teknologi itu sudah beberapa kali terlaksana dengan baik atau tidak, kemudian maintenance-nya bagaimana, kemudian pertimbangan teknologi lanjutan ini, teknologi lanjutan ini jadi ke depan bagaimana pengembangan teknologinya, jangan sampai kita hanya beli teknologi, ternyata tidak ada pengembangannya, sehingga kita ketika ada kesulitan atau kerusakan maka tidak ada tidak ada ininya spare part-nya. Kemudian besarnya biaya investasi dan pemeliharaan itu juga perlu dipertimbangkan. Teknologinya sangat canggih tapi ternyata biayanya sangat mahal dan pemeliharaannya harus mengundang teknisi dari asing. Ini yang
sehingga tidak cukup efektif dalam pemeliharaan. Kemudian kemampuan tenaga kerja dan pengembangannya ini tadi, jadi harapannya selain transfer teknologi tapi juga transfer keilmuan. Tapi ketika hanya transfer teknologi, keilmuannya tidak ditransfer, harus mendatangkan dari negara luar, maka ke depan perusahaan akan kesulitan pengembangan pengembangan sendiri atau mencari tenaga kerja juga kesulitan. Kemudian pertimbangan pemerintah dalam hal tenaga kerja ini yang kemarin sempat banyak masuk di media massa ketika membangun kereta cepat Jakarta Bandung. Ternyata di situ ada banyak tenaga asing untuk membangun kereta api itu. Kemudian sementara dari peraturan pemerintahnya maksimal 40% atau 30% tenaga dari luar, dari asing. Safety stock selanjutnya, safety stock ini merupakan persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Safety stock ini sangat diperlukan guna untuk mengantisipasi membludaknya permintaan akibat dari permintaan yang tak terduga. Ada beberapa faktor penentu dalam menghitung besarnya safety stock. Itu antara lain yang pertama, penggunaan bahan baku rata-rata. Penggunaan bahan baku rata-rata, kemudian dari faktor waktu, kemudian biaya yang digunakan. Selain itu, faktor lain menentukan safety stock itu diperlukan standar kualitas yang harus dipenuhi. Yang pertama ada persediaan minimum itu berapa, kemudian untuk order lagi, kemudian kedua besarnya pesanan standar, kemudian persediaan maksimumnya berapa, kemudian tingkat pemesanan kembali berapa, dan administrasi persediaannya harus ditata dengan rapi. Setelah safety stock, kemudian reorder point. Reorder point ini adalah waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Hal ini penting agar supaya jangan sampai terjadi kekurangan bahan pada saat dibutuhkan, terutama saat kondisi mendesak. Jumlah pemesanan kembali dihitung dengan probabilitas atau kemungkinan terjadinya kekurangan stok dan dihitung selama tenggang waktu. Ada banyak model reorder point yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan, tapi untuk yang paling simpel dengan waktu yang konstan dan jumlah permintaan yang konstan ini menggunakan rumus RUP sama dengan D yang diharapkan. D itu demand ya, permintaan yang diharapkan, dan SS ini safety stock selama tenggang waktu. Jadi misalkan Mr. Roy akan menelepon untuk melakukan pemesanan kembalinya kapan. Diketahui demand-nya 2 botol kopi sehari dan lead time-nya 3 hari. Maka lead time ini SS selama tenggang waktu tadi itu. Waktu yang dibutuhkan, maka RUP sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 botol, artinya Mr. Roy akan menelepon kembali apabila minimal stok kopinya tinggal 6 botol. Selesai, alhamdulillah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.